Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang penyerapan dan pencernaan protein dan lemak. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya protein dan lemak. Nah, jadi protein itu berfungsi sebagai penyusun jaringan seperti otot, enzim, hormon, antibodi, dan protein ini juga mengatur keseimbangan cairan antara asam dan basa, serta merupakan sumber energi apabila karbohidrat dan lemak itu terbatas. Nah, selanjutnya itu adalah lemak. Nah, lemak ini adalah sumber energi padat, di mana lemak ini berfungsi juga sebagai pelindung organ dan komponen member sel, serta prekursor hormon steroid dan pengangkut vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama saya akan menjelaskan tahap pencernaan pada mulut dan lambung, yaitu yang pertama itu di bagian mulut ada protein dan lemak. Nah, protein ini hanya mengalami pencernaan mekanis oleh mastikasi, tidak ada enzim spesifik. Jadi ketika makanan masuk ke mulut, protein hanya dihaluskan secara fisik tanpa adanya pemecahan oleh enzim khusus protein. Kemudian lemak itu lipase lingual dari kelenjar sublingual, mulai menghidrolisis trigliserida rantai pendek atau menengah. Artinya di mulut juga sudah mulai terjadi proses pemecahan lemak, terutama trigliserida rantai pendek dan menengah oleh lipase lingual dan lingual yang berasal dari kelenjar di bawah lidah. Selanjutnya itu yang kedua ada lambung, yaitu protein. Nah, HCl itu menurunkan pH 1,5 sampai 2,5 mendeturasi protein, mengaktifkan pepsinogen. Nah, menjadi pepsin. Di lambung ada asam lambung atau HCl yang fungsinya menurunkan pH sampai sangat asam, sehingga protein dalam makanan menjadi terdenaturasi, lalu pepsinogen diubah menjadi pepsin, yaitu enzim pemecah protein. Yang kedua itu ada pepsin. Nah, ini diubah menjadi endopeptidase yang memutus ikatan peptida terutama di asam amino aromatik atau fenilalanin, tirosin, triptofan. Nah, pepsin ini merupakan tipe enzim endopeptidase yang akan memutuskan rantai protein yang terutama di bagian asam amino aromatik, misalnya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang ketiga itu ada lemak, itu lipase lambung bekerja pada trigliserida, yaitu menghasilkan asam lemak bebas plus digliserida. Jadi lemak yang masih ada akan dicerna oleh lipase lambung menghasilkan asam lemak bebas dan digliserida. Yang terakhir itu ada gerakan peristaltik. Lambung membantu emulsifikasi mekanis. Nah, selain bantuan enzim, lambung juga melakukan gerakan peristaltik untuk membantu proses emulsifikasi lemak secara mekanis, sehingga makanan jadi lebih halus dan siap diproses lebih lanjut di usus. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya itu ada usus halus, utama di duodenum dan jejunum. Protein, peptida merangsang hormon cholecystokinin dan sekretin ke menstimulasi pankreas. Selanjutnya itu ada pankreas mengeluarkan simogen, tripsinogen, kimotripsinogen, prokarboksipeptisade dan proelastase. Selanjutnya itu ada enterokinase, enzim brush border mengaktifkan tripsinogen ke tripsin yang kemudian mengaktifkan enzim lain. Hasilnya itu campuran oligopeptida, dipeptida, tripeptida, dan asam amino bebas. Dan selanjutnya lemak. Lemak memicu clolecystokinin ke kontraksi kandung empedu, mengeluarkan empedu berisi garam empedu. Garam empedu mengemulsifikasi trigliserida membentuk misele, lipase pankreas, ditambah kolipase menghidrolisis trigliserida menghasilkan asam lemak bebas 2 monogliserida, gliserol, kolesterol bebas. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi penyerapan protein.
di mana protein yang telah dicerna di lambung dan usus halus menjadi asam amino serta peptida kecil kemudian diserap oleh sel epitel usus yaitu enterosit. Nah, melalui transport aktif. Asam amino melewati NA+ dependent carriers, sedangkan dipeptida dan tripeptida menggunakan H+ dependent transporter. Di dalam enterosit, enzim peptidase memecah peptida kecil menjadi asam amino bebas yang larut air. Lalu, asam amino bersama air dan mineral melewati kapiler vena porta untuk dibawa ke hati. Lalu di tempat mereka disaring, disimpan, atau diedarkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan pembentukan jaringan, enzim, dan hormon. Baik, sekarang kita masuk di penyerapan lemak. Nah, proses pencernaan itu terbagi dua. Yang pertama ada mulut dan lambung. Nah, di mana lipase lipid dan lipase gastrik itu mulai memecahkan trigliserida. Yang kedua usus halus. Nah, usus halus ini empedu mengoleksikan lemak membentuk misel. Lipase pankreas yang dibantu kolipase memecahkan trigliserida, asam lemak basa dan monosakarida. Penyerapan lemak itu yang pertama ada misel membawa asam lemak, monosakarida, kolesterol dan vitamin larut lemak ke Bruce border. Lipid masuk ke enteroksin melalui difusi atau transporter, misalnya CD36. Di enteroksi itu asam lemak dan monosakarida reterifikasikan jadi trigliserida, dibungkus dengan apoprotein kilomikron masuk ke sistem limpatik siklus darah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan memaparkan tentang transfer ke sirkulasi. Yang pertama protein. Nah, protein kan dipecah jadi asam amino tuh pas dicerna. Asam amino ini terus dibawa ke pembuluh darah khusus yang namanya vena porta hepatica, lalu ke hati. Di hati asam amino ini kayak diatur-atur begitu, mau dipakai buat bikin protein baru, enzim, hormon, atau buat jadi energi. Kalau lemak dia punya cara sendiri. Lemak ini dibungkus dulu jadi kayak paket kecil gitu, namanya silomikron. Silomikron ini terus masuk ke pembuluh limfa, bukan langsung ke pembuluh darah. Dari pembuluh limfa dia masuk ke pembuluh darah yang lebih besar, terus ke peredaran darah utama. Nah, sebagian dari lemak ini nanti juga tetap ke hati. Adapun tabel perbandingan penyerapan protein dan lemak. Di sini ada kolom aspek protein dan lemak. Bisa dilihat di tabel ini. Baik teman-teman, bisa kita simpulkan pencernaan protein dan lemak merupakan proses terkoordinasi yang melibatkan enzim, hormon, serta mekanisme transport khusus. Protein dipecah menjadi asam amino dan langsung diangkut melalui vena porta ke hati. Lemak mengalami emulsifikasi oleh empedu, dihidrolisis oleh lipase lalu diserap dalam bentuk misel, dikemas jadi silomikron dan diangkut melalui sistem limfatik. Proses ini memastikan tubuh memperoleh bahan baku penting untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan fungsi fisiologis. Sekian dari saya.